mau ditunjukin manapun tetap dengan kata-kata suci. Insya Allah pertemuan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lain juga, bukan dari harapan yang lain pula, bahwa siang ini adalah silaturahmi alumni. Begitu Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya takut salah Bu, gak baca ininya, amanatnya nih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak kita kurang-kurang selalu di setiap napas kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ketahui dan kita sudah baca ayat-ayat Al-Quran demi ayat dan demi ayat selanjutnya, yang mana Allah tadi kita dengan syair-syairnya atau dengan doa khatmul Quran ini dikatakan dari ayat Quran ini, ya Allah, jangan Engkau bikin aku malas, ya, jangan bikin aku jadi orang yang ana al-laili wa atrafan nahar. Mudah-mudahan kita selalu lidah kita basah dengan membaca Al-Quran. Orang lagi sumpek, pikiran kita lagi susah, kita ambil untuk baca Al-Quran. Kita punya anak, teman-teman ini kelihatannya nih, anak ini kalau dinasihatin pakai bahasa kita jauh akan menerima. Ambil Al-Quran dengan taufik hidayah dari Allah, dengan karunia Allah. Ini anak belum kita ngomong, belum kita bicara, belum kita ungkapkan isi hati kita, akan kita kasih pelajaran kepada anak kita, udah Allah kasih anugerah duluan. Alhamdulillah, itulah Quran. Mukjizat Quran. Kalau Quran itu mukjizat karena diturunkan kepada nabi-nabi. Kalau kita ini ilham. Perbedaan kita antara kita ini dengan nabi, kita ilham, nabi mukjizat. Kalau kita ada orang sakit tunggu mukjizat nabi, oh nggak bisa, nggak akan dapat mukjizat karena mukjizat itu buat nabi. Kita ini ilham. Semoga Allah berikan kita ilham dengan membaca Quran, diterangin hati kita. Amin ya rabbal alamin. Alumni itu dari kata sudra silaturahmi gitu kali ya Bu ya. Yang benar silaturahmi. Silaturahmi itu silahtil, sambungin. Mungkin nggak semua dari Jakarta Selatan kan ya Bu ya? Ya, pusat ya Bu ya. Di timur kumpulnya ya nggak Bu? Kita bilang Jakarta Pusat tapi kumpul di timur. Sil berarti menyambung tali silaturahmi. Karena kan menyambung tali silaturahmi itu memang Allah yang suruh. Dan apabila ada suatu hamba, kata Allah, yang menyambungkan tali silaturahmi, kata Allah bilang malaikat, hai malaikat, itu hambaku mau menyambungin silaturahmi, tolong sambungin lagi urusan dia dengan sebaik-baiknya. Allah yang itu. Tapi apabila ada hambaku memutuskan, dia mutusin tali silaturahmi, kata Allah, aku tidak akan beri rezeki kepadanya. Ya Allah, aku juga benci, aku juga marah. Apabila pula ada orang menyambungkan tali silaturahmi karena Allah, itulah malaikat ikuti terus, ikutin hamba itu melangkah sampai ke tempat tujuan karena ingin silaturahmi karena Allah. Kan kadang-kadang juga yang menjadi sebabnya orang putus silaturahmi banyak faktornya Bu. Maaf, biasa sentimen, cemburu sosial gitu mungkin ya Bu ya. Dengan penampilan sahabat atau gerak-gerik sahabat, ya atau di bidang-bidang yang dia nggak suka, sehingga dia sehingga orang tersebut berani memutuskan tali silaturahmi. Padahal Allah udah benci, sangat benci. Allah itu sangat benci orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka kisah ada sumur Birbut, ada bilang sumur Birbut itu adanya di kota Yaman. Sekarang ini sudah diteliti sama dari negara-negara kenapa ada sumur Birbut. Ini ada kisahnya juga. Ada seorang raja, dia itu kaya raya, punya harta banyak
mau menitipkan hartanya ke siapa gitu. Dan dia selalu ke masjid melihat di masjid itu ada seperti perbot masjid gitu ya, ya. Marbot masjid itu dilihatin soleh banget nih, soleh banget. Saya akan titipkan harta saya kepada orang yang soleh ini. Diparanin orang yang soleh ini, diutarakan apa tujuannya menemukan kepada orang soleh ini. Dibilang, saya akan pergi haji, saya menitip harta saya kepada engkau. Orang soleh ini bilang, baik, jika memang percaya kepada saya akan pelihara amanat yang kau berikan kepada saya. Pergi haji berapa hari, Bu? Yang benar 10 hari. Oh iya, wajibnya. Sebetulnya. Tapi karena kita mempergunakan visa kita kan, visanya sampai 3 bulan kan sebetulnya buat tapi bisa. Ibadah haji yang paling ditentukan oleh pemerintah ya 40 hari. Setelah beliau orang kaya tersebut pergi haji, raja ini pergi haji, pas pulang dari pergi haji, dicari orang soleh ini di masjid, nggak ada. Bingung kan ibu ya, dipikirin tuh harta saya kemana nih? Aduh, dibingung. Lalu dicarilah orang alim di kampung tersebut. Ini kota Mekah nih. Dicari orang alim, minta saran gimana nih supaya harta saya bisa kembali. Tapi orang yang saya titipkan tidak ada. Akhirnya orang alim bilang, kalau ini orang yang soleh ini benar-benar dia orang baik, berdoa depan itu Bu, pintu multazam itu ada, di situ ada angin dari surga tuh, dekat antara jajarannya sumur Zam-Zam. Di situ kalau engkau berdoa, engkau panggil nama orang yang kau titipkan harta itu, panggil. Kalau dia jawab itu panggilan engkau, berarti dia baik-baik saja. Dia akan jawab, akan menunjukkan di mana hartanya. Dia udah tua 7 kali, panggil lagi namanya, nggak ada jawaban. Bingung, aduh harta saya banyak banget, gimana ini? Aduh, temuin lagi pada orang alim tersebut, bahwa dibicarakan, dikasih tahu bahwa orang alim itu tidak, orang soleh itu tidak ada di depan sumur Zam-Zam. Jadi antara sumur Zam-Zam sampai ke pintu multazam itu ada angin dari surga di situ, begitu katanya. Makanya suara bilang, kok dinginnya di sini gitu. Ada yang masing-masing orang yang umrah tuh mendapat kenikmatan. Lalu akhirnya apa kata nih orang alim, guru besar ini bilang, langsung jawab, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Raja makin bingung, kenapa jawabnya itu, gitu kan ya? Kenapa jawab inna lillahi? Wah musibah nih, wah harta saya musibah nih. Kemana nih harta saya nih? Kalau begitu kata orang alim, kamu pergilah ke Yaman. Antara Yaman dan Oman kalau nggak salah ada sumur yang bernama sumur Barhut. Di situ kau panggil namanya, kau cari atau kau bilangnya cari ya, teriak gitu, panggil sambil teriak, jangan manggilnya pelan gitu maksudnya ya, sambil teriak gitu dipanggil namanya. Apa jawabannya? Nah dia berangkatlah ke Yaman, ke sumur Barhut. Dipanggil nama orang soleh tersebut, jawab Bu, jawab, hai raja, ya Allah, saya ada di sumur Barhut. Ditanya kenapa ada di sini? Setahu saya tingkah laku kamu baik, kamu sholatnya baik, saya lihat ibadahmu juga baik, tingkah lakumu baik, bukan pulang-pulang seperti itu. Kenapa kamu ada di sumur Barhut?
raja, betul yang kau katakan, tingkah lakuku baik, amalanku pun baik. Tapi sesungguhnya saya punya saudara, saya nggak pernah silaturahmi kepadanya. Sedangkan saudara saya itu adalah janda, miskin. Saya melupakan dia karena saya selalu mempersibukkan diri dengan ibadah. Makanya ayat Quran bilang hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Kita cinta sama Allah, lupa sama saudara juga dilarang. Akhirnya katanya yang dalam surah Bin orang soleh bilang, wahai raja, hartamu ada, saya simpan dengan sebaik-baiknya. Sekarang harta kamu ada di bawah tempat tidur saya gali lubang, disimpan di situ karena itu amanat. Harta kamu sudah saya simpan sebaik-baiknya, sudah saya tolong, jangan sampai hilang, dimakan, diambil oleh perampok atau yang lain-lainnya. Sekarang tolonglah saya, sampai bilang 3 kali, tolonglah saya. Apa yang bisa saya tolong, kata raja? Tolong ketemuin saudara saya yang janda itu. Tolong minta dimaafin dosa saya yang selama ini saya lupa silaturahmi kepada saudara saya. Maukah kau nolongin saya? Apa kata raja? Mau. Jawabnya raja, mau. Setelah itu ditinggal sama raja, baik, saya akan ambil harta saya di rumah engkau. Digali itu di bawah tempat tidur, utuh, hartanya itu utuh. Sampai salut dan takjub raja ini mengatakan benar-benar ini orang soleh. Ditanya sama orang-orang kampus itu, benarkah bahwa orang soleh ini punya saudara janda? Di mana rumahnya? Di mana tempat tinggalnya? Diunjukin, oh di sana alamatnya sana-sana. Diparahin ke tempat janda tersebut, rumah saudaranya tersebut. Ditanya, benarkah kau punya kakak yang bulan? Ya, saya punya. Seandainya sekarang kakak kamu ini sedang lagi disiksa sama Allah, mau gak kau maafin? Biasanya itu ya, kita ini kalau permusuhan gitu, kakak adik gitu ya, anak-anak kita ajakin gitu ya, jangan dalam rumah bule kamu, tante kamu, uni kamu atau siapa gitu. Sedangkan saya ini disakitin gitu ya Bu, biasanya begitu ya. Tapi dididik kita, diajari dengan kisah ini tidak seperti itu. Apa katanya tuh yang janda? Sebetulnya sesungguhnya saya udah redo dengan keadaan saya, dan saya sudah redo dengan keadaan kakak saya. Apalagi saat ini saya diminta untuk meredokan, untuk maafkan kakak saya akan maafkan kakak saya tersebut. Alhamdulillah. Dicontohin dengan cara silaturahmi seperti ini, bahwa kita ini apapun dari Allah tidak boleh sekali-kali memutuskan tali silaturahmi. Marah nggak berlebih 3 hari, mungkin itu yang benar-benar paham ya, insya Allah paham. Apalagi memutuskan, karena kata-kata silaturahmi ini bukan dari suku-suku atau berbangsa-bangsa, tidak. Kita ini satu ibu, satu nenek, ialah Ibu Hawa. Dari rahim Ibu Hawa lahirlah. Sehingga Allah takdirkan kita lahir ke bumi dari ibu kita sendiri. Maka artinya rahim itu suatu ikatan batin yang kuat dari rahim kasih sayang. Karena tidak ada seorang ibu melahirkan maupun anaknya pesek, jelek, hitam, putih, begitu lahir pasti gembira. Ada rasa kasih dan sayang. Dan biasanya pula seorang ibu tidak pernah membeda-bedakan antara anak, begitu nggak Bu? Nah, kadang-kadang orang tua yang jadi sedih, orang tua yang jadi semakin terhimpit di lubang kuburnya, sebab anak-anaknya tidak rukun, sebab anak-anaknya tidak mau saling silaturahmi. Saya bangga pada siang hari ini lihat alumni bersilaturahmi yang begitu indah dengan tatapan wajah yang senyum, dicontohkan dengan tadi kisah yang tadi
Sehingga kita nanti jika ada sahabat-sahabat kita yang kerinduan kita nanti bisa kita sebut namanya di depan multazam seperti kisah yang tadi tersebut itu, sehingga raja ini dengan memberikan hadiah kepada adiknya yang janda dan beliau tawaf lagi ke Ka'bah, dipanggil lagi nama itu di depan multazam, sumur yang depan air Zam-Zam tersebut, antara Zam-Zam dan multazam, dipanggil namanya sudah ada di situ. Alhamdulillah, disitulah kita dididik dengan berbaik hati, dididik untuk tidak saling bukol sikut-ngikutin. Intinya kita ini silaturahmi ini memang disuruh oleh Allah. Karena ayat Quran silaturahmi ini paling sekali untuk jangan saling memutuskan tali silaturahmi. Siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi, walaupun dia matinya di depan Ka'bah, meninggal dunia di depan Ka'bah, tetap Allah gak terima. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya kita dididik lagi dengan silaturahmi. Untuk kita kumpul-kumpul saudara, kita angkat derajat saudara kita. Dicontoh dengan yang tadi janda itu, kalau lagi kumpul silaturahmi dengan saudara, angkat, tunjukin anak-anak yang gak mampu dari saudara kita. Jangan yang kaya makan enak, yang kagak enak makannya di dapur. Nah, mulai sekarang tunjukin. Kita bikin catering, kita bikin masak, jangan masak dulu. Hari ini adalah hari silaturahmi buat keluarga besar kita yang ada yang mampu, yang tidak mampu, kumpul di satu tempat, hambal yang sama, makanan yang sama. Karena itu sudah terbiasa atau ada. Kalau yang nggak mampu, kamu yang masak. Mau yang datang si Anu atau si Pulang gitu ya Bu ya. Dididiklah kita dengan silaturahmi kisah yang tadi, buat kita mengukuhkan tali silaturahmi. Karena paling sial manusia yang memutuskan tali silaturahmi dan mengajak kesialan seluruh rumah tangganya. Nauzubillah min dzalik. Silaturahmi itu bisa memutuskan, kata Allah, engkau memutuskan tali silaturahmi, aku putuskan rizkimu. Ya Allah. Sedangkan kita minta doa rizki ya, yang banyak, yang berkah, yang halal. Tapi kata Allah diputusin tali rizki itu dengan keberkahan. Allah tetap masih kasih dengan pertolongan Allah, tapi Allah hilangkan keberkahannya. Jangan sampai kita mendapatkan apa-apa yang sudah Allah tentukan kita lalaikan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa rahmat bagi rumah tangga ibu ke ini, dan kita pulang kembali ke rumah tangga kita membawa rahmat buat keluarga kita, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita kenalkan dengan saudara-saudaranya, kita kenalkan, ini nak dari keluarga ayahmu, ini nak dari keluarga bapakmu, ibumu, nenekmu, semuanya kita kenalin. Jangan anak sekarang kenal dengan teman, ya Bu, lebih dekat dengan temannya daripada saudaranya. Seperti dengan air gak kenal di jalanan, siapa ini? Karena kebiasaan kita yang mendidik dengan mereka itu bergaul dengan si Pulang. Saudara belakangan, ya Allah, hati saudara tuh yang dikecilin tuh, dia berdoa malam-malam. Dia berdoa, terzolimin berarti. Maka kita didik karena anak itu bisa mindsetnya atau apa ya dia, tingkah lakunya itu dari teman, bukan dari lingkungannya, dari keluarga, bukan dari teman. Lebih cepat dapat dia masuk dari tingkah laku kawan-kawannya. Maka dari itu kita pererat lagi tali silaturahmi, apalagi ini silaturahmi daripada porsi kantor ini. Mudah-mudahan kita ketemu di dunia ini sampai nanti di akhirat, sampai pada mahsyar, sampai nanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Allah, pertemuan kita ini pertemuan membawa rahmat, perpisahan kita ini perpisahan membawa rahmat. Mari kita bacakan Fatihah sekali lagi dengan rasa syukur Fatihah ini. Semoga kita minta dengan Fatihah ini
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita amalkan apa-apa yang telah kita pelajarkan, apa-apa yang telah kita baca tadi, huruf Quran demi Quran. Ya Allah, aku tidak mau kau lalaikan aku dengan Quran. Tadi dikenal lagi dengan kalimat-kalimat, ya Allah tegurlah kami. Tegurlah kita dengan Quran. Kenapa disuruh tegur dengan Quran? Saat kita lagi sedih, ingat ada Quran. Saat duit kita lagi susah, sulit, rezeki kita, ada Quran. Diingatin, maksudnya gitu kalimatnya. Diingatin dengan Al-Quran. Baca-baca saat ini supaya kita tersentuh jadinya. Ya Allah, ingatkanlah aku dengan Quran. Gitu. Maknanya seperti itu ya Bu ya. Mau siang maupun malam, lagi susah bukan curhat ke teman. Karena temannya juga lagi punya masalah ternyata. Dicurhatin temannya lagi ada masalah nggak selesai. Tapi kalau dengan Al-Quran akan selesai. Begitulah Al-Quran. Indahnya Al-Quran. Kita minta juga nanti di padang mahsyar, kita minta sama Allah, minta ditutupin aib kita dengan kita baca Al-Quran. Karena nanti di padang mahsyar kita akan dipertontonkan apa yang kita telah mainkan sinetron kita di dunia ini. Ditontonkan nanti permainan sinetron kita dengan manusia yang bertriliunan dari dunia, dari seluruh dunia. Ini kejahatan bulan demi bulan. Nanti kita minta sama Allah dengan Al-Quran, ya Allah tutupkanlah aib kita. Jangan sampai tontonin, hebat banget, privasi. Kenapa kita tutupin? Satir, ditutupin pakai hording. Antara Allah dan Rasulullah yang interview kita, orang nggak bisa nonton. Privasi, kenapa banget ya? Sebab apa? Al-Quran. Sebab kita baca Al-Quran. Tadi kita tuh baca yang salah. Gimana ya Allah? Ya Allah, kan doanya bilang, ya Allah, ampunin dosa saya saat saya baca Al-Quran. Saya banyak yang salah. Gak apa-apa kata Allah, aku ampunin dosanya apabila baca Al-Quran itu karena Allah dan ingin belajar, bukan karena ingin sombong-sombongan membaca Al-Quran. Tidak. Tadi kita bareng-bareng sama-sama. Oh, kita masih kurangnya di sini. Oh, kita tahunya di sini. Gitu ya Bu ya. Inilah sebabnya perkumpulan kita ini, kita saling bisa menjaga diri kita, kita saling introspeksi diri kita saling memberi kasih sayang kepada sama teman-teman kita, sehingga Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah.